Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, karena sebentar lagi kita akan mid semester. Jadi tolong tugas-tugasnya yang belum silakan dikumpulkan. Karena ibu nanti tidak akan bertanggung jawab kalau seandainya tidak ada nilai anak-anak ibu. Silakan dikumpulkan tugasnya ya. Oke, kita bahas. Penduduk Eropa. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang Asia dan juga Amerika. Sekarang dinamika penduduk Eropa. Kita lihat dulu jumlah penduduk. Jumlah penduduk negara Eropa atau benua Eropa pada tahun 2005 itu sebesar 730 juta jiwa. Nah, kemudian tahun 2016 jumlah penduduk Eropa 742 juta jiwa. Artinya di sini terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 11 tahun. Nah, kalau dibandingkan dengan benua Asia dan benua Amerika, ini jelas penambahannya itu sangat rendah sekali. Berapa? Itu laju pertumbuhannya tidak sampai 1%, hanya sebesar 0,2% per tahun. Nah, jadi laju pertumbuhan dari penduduk Eropa ini lebih kecil dibandingkan dengan Asia dan juga Amerika. Nah, kemudian kita lihat komposisi berdasarkan usia. Komposisi berdasarkan usia di benua Eropa ini, usia di bawah 15 tahun, artinya di sini adalah belum produktif, itu hanya sebesar 16%. Usia 15 sampai 65 tahun sebanyak 67%. Ini yang produktif. Kemudian yang usia 65 tahun ke atas tidak produktif hanya 17%. Artinya di sini jumlah penduduk yang produktif lebih dari 50%, lebih dari separuh, itu sebesar 67%. Nah, dari komposisi berdasarkan usia ini dapat kita lihat bahwa kualitas penduduk di benua Eropa ini sangat tinggi. Ya, tergolong sangat tinggi. Karena di sini tidak ada yang sedang ya, hanya tinggi dan sangat tinggi dan juga tinggi. Yang sangat tinggi itu ada di Inggris, Jerman, Prancis dan juga di Spanyol. Kemudian yang tinggi ada di Rumania, Ukraina dan juga Bulgaria. Nah, kemudian kita lihat penduduk Eropa itu sangat beragam sebenarnya. Sebagian besar penduduknya keturunan dari ras Kaukasoid. Kaukasoid tahu artinya kan? Itu ras kulit putih. Nah, jadi dari suku di Eropa ini makanya dikelompokkan suku di Eropa itu menjadi 5 kelompok. Kita lihat yang pertama, bangsa Nordik. Bangsa Nordik itu ciri fisiknya rambutnya pirang, kemudian matanya biru, kemudian tengkoraknya panjang dan mukanya sempit. Nah, ini contoh orang Nordik, rambut pirang, mata biru, tengkoraknya panjang dan mukanya sempit. Kemudian yang kedua, bangsa Alpen. Bangsa Alpen kebalikannya, ciri fisiknya yaitu rambut hitam, matanya hitam, tengkoraknya lebar dan tidak terlalu tinggi. Ini contoh orangnya. Kemudian bangsa Mediteran. Yang ketiga bangsa Mediteran, ciri fisiknya yaitu rambutnya hitam, hampir sama dengan orang Alpen. Rambutnya hitam, matanya juga hitam. Kemudian badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Nah, bedanya di sini badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Bangsa Nordik tengkoraknya adalah apa tadi? Orang Nordik tengkoraknya panjang dan mukanya sempit. Nah, ini orangnya. Kemudian bangsa Slavia. Bangsa Slavia ciri fisiknya menyerupai bangsa Alpen. Bangsa Alpen ciri fisiknya tadi adalah rambut hitam, mata hitam, tidak terlalu tinggi, tengkoraknya lebar. Nah, ini. Bangsa Dinarik. Bangsa Dinarik cirinya rambut gelap hanya terdapat di Rumania. Nah, ini orangnya. Cantik, lumayan cantik ya orang Dinarik. Dinamika penduduk Afrika. Nah, sekarang kita masuk penduduk Afrika. Penduduk Afrika, jumlah penduduknya itu sebanyak 906 juta jiwa. Itu tahun 2005. Tahun 2005, 906 juta jiwa. Kemudian
tahun 2015 sebanyak 1.171.000.000 jiwa. Nah, berarti terjadi pertambahan sebanyak 265 juta jiwa. Jadi tingginya angka kelahiran di Afrika itu 36 tiap 1.000 penduduk. Artinya dari 1.000 orang penduduk yang lahir sebanyak 36 orang. Dibandingkan dengan yang meninggal atau angka kematian hanya 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Nah, kalau kita lihat angka migrasi juga negatif. Tidak ada yang berpindah, sehingga laju pertumbuhan penduduk di sini sangat tinggi, 2,5% per tahun. Dibandingkan dengan Asia laju pertumbuhan penduduknya hanya 1,5% per tahun. Hanya 1,5% per tahun. Amerika tadi 0,9% per tahun. Kalau Eropa 0,2% per tahun. Nah, ini yang paling besar, 2,5% per tahun. Nah, kemudian kita lihat kualitas penduduk Afrika. Nah, ini pasti akan berpengaruh terhadap kualitas penduduk. Kualitas penduduk Afrika itu tergolong rendah. Nah, kenapa? Karena banyaknya tergolong penduduk yang tidak produktif. Sangat banyak sekali. Ya. Penduduk yang tidak, kalau seandainya penduduk tidak produktif atau penduduk yang belum produktif lebih besar daripada penduduk yang produktif, tergolong kualitasnya rendah. Nah, di negara mana saja yang kualitas penduduknya di sini hanya ada yang tinggi, tidak ada sangat tinggi ya. Yang tinggi hanya di Aljazair dan Tunisia. Kemudian yang sedang ada di Mesir, Afrika Selatan dan Namibia. Negara dengan kualitas rendah Sudan, Ethiopia, Kenya dan juga Chad. Nah, kemudian bangsa di Afrika itu bangsanya disebut dengan bangsa Negro. Bangsa Negro sehingga disebut juga dengan benua hitam. Kenapa disebut dengan benua hitam? Karena banyaknya orang yang berkulit hitam. Nah, jadi bangsa Negro di Afrika itu dikelompokkan menjadi dua golongan. Golongan yang pertama, Negro Sudan namanya. Apa ciri dari Negro Sudan? Ya, cirinya kulitnya hitam, bibir tebal, rambut keriting. Nanti kalau anak ibu bertemu dengan orang-orang yang cirinya seperti ini, kulitnya sudah hitam, bibirnya tebal, rambutnya keriting, ini orang Negro Sudan ini. Ya. Kemudian Negro yang kedua, Negro Bantu. Nah, dibandingkan dengan Negro Sudan, kulitnya lebih terang orang Negro Bantu ini. Tapi masih tetap gelap dibandingkan dengan kita ya. Kemudian kita lihat adanya penggolongan penduduk Afrika. Penduduk Afrika digolongkan menjadi ras Negro. Ras Negro itu merupakan penduduk mayoritas. Artinya banyak yang ras Negro di Afrika itu. Dia mendiami sebelah selatan gurun Sahara. Nah, apa saja sukunya? Ada suku Masai, suku Kikuyu, Zulu, Sudan, dan suku Bantu. Nah, ini bentuk orangnya. Ini adalah ras Negro, yaitu yang mayoritas ada di Afrika. Kemudian ada juga orang kulit putih, namanya ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini terbagi dua juga. Yang pertama ras Kaukasoid dari keturunan Arab. Dia mendiami Afrika bagian utara. Dia terdiri atas dua suku bangsa, ada Semit dan juga Hamid. Ini bentuk orangnya. Ini dia mendiami Afrika juga ya. Kemudian yang ketiga, ras Kaukasoid juga. Ras Kaukasoid dari Eropa, kulit putih dari Eropa. Tinggalnya di Afrika Selatan. Kalau dari Arab tadi di Afrika Utara tinggalnya. Kemudian orang pribumi. Nah, orang pribumi, penduduk asli yang banyak tinggal di daerah pedalaman. Itu terdiri dari suku Pygmy di hutan Kongo dan suku Busman di gurun Kalahari. Ini bentuk suku Hottentot di Afrika Selatan. Ini bentuk orangnya ya. Ini orang pribumi Afrika yang tinggal di daerah pedalaman. Kemudian budaya Afrika ini terlihat dalam wujud seni, ada bahasa dan juga agama. Berbeda bahasa dari Afrika itu ya. Susah dipahami bahasanya. Nanti ada film dari Afrika, bangsa Afrika itu. Pasti tidak dipahami bahasanya. Kemudian kerajinan patungnya, dia biasanya menggunakan tema pasangan, laki-laki dengan senjata, atau ibu dan anak, atau dengan hewan. Musiknya juga bagus di sini. Penduduk aslinya dari sub-Sahara, itu yang merupakan pada nyanyian karena berfungsi sebagai cara komunikasi ini.
bentuk patung dari benua Afrika ini berpasangan kan. Kemudian ini seni kerajinan dari ukiran kayu. Kemudian bahasa yang Ibu sebutkan tadi, bahasa utamanya itu Swahili dan Hausa. Nah, Afrika itu dikelompokkan juga ada di Afrika Asiatika, berarti Afrika bagian utara, Nilo-Saharan, wilayah tengah dan juga timur, Kongo-Saharan, mencakup 2/3 Afrika, jumlahnya 1000 bahasa. Kemudian yang terakhir, dinamika penduduk Australia. Nah, ini benua yang sangat kecil dibandingkan dengan benua lainnya. Dan jumlah penduduknya juga seperti itu ya. Tahun 2005 jumlah penduduknya adalah 20.400.000 jiwa. Kemudian tahun 2015 23.900.000 jiwa. Terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa. Nah, jadi jumlah penduduk Australia dibandingkan dengan benua lainnya lebih kecil. Kelahirannya hanya 13 dari tiap 1000 penduduk. Artinya sebanyak 1000 penduduk yang lahir hanya 13 orang saja. Kematiannya juga 1000 penduduk hanya 7 orang yang meninggal. Artinya di sini agak berimbang ya antara yang meninggal dan yang lahir. Kemudian kualitas penduduknya. Nah, kualitas penduduknya sangat tinggi dengan angka harapan hidupnya 82%. Seperti yang sudah Ibu jelaskan yang lalu-lalu, kalau tolak ukur kualitas penduduknya, kalau kesehatannya bagus, otomatis di situ pendidikannya juga bagus. Kalau pendidikan bagus, mata pencariannya juga akan bagus. Nah, ini terbukti dengan angka harapan hidupnya 82%. Artinya tingkat kesehatannya bagus, sehingga kualitas penduduknya juga menjadi bagus. Pendapatannya tinggi ya kan, berpengaruh kepada pendapatan, $42.880. Nah, kemudian komposisi berdasarkan ras. Nah, di sini bangsa kulit putih yang mendominasi atau ras Kaukasoid sebanyak 92%. Asia hanya 7%. Kemudian aborigin. Nah, aborigin ini suku aslinya hanya 1%. Kemudian bangsa kulit putih dari Inggris dan Irlandia, sisanya dari Italia, Belanda, Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Budayanya, budaya asli yaitu aborigin yang penduduknya hanya 1% tadi, dan penduduknya Selat Torres. Nah, ini bentuk orang aborigin dari Selat Torres tadi itu. Budaya suku pendatang berasal dari Eropa. Oke, sampai di sana selesai tentang dinamika penduduk. Artinya sebentar lagi kita akan mid semester. Sebelum mid semester kita akan adakan kuis terlebih dahulu. Siapkan diri Ananda dan tugas-tugasnya tolong dikumpulkan. Oke. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.